kelas kita hari ini, kita berdoa. Amaraiha asina Adonai bin ahagigi haksiba lekol sawi malki welohaiki elekaet palal Adonai boker tismakoli kiatah tebarek syadih Adonai katsinah ratson tatereno. Amin. Oke. Saya akan skip latihan soal kual dan juga kuis ya. Saya percaya saudara sudah menghafalkan semua. Betul ya? Dan saya akan skip itu karena saya akan melanjutkan di pembelajaran Hifil. Dan saya percaya saudara sudah mengerjakan semua tugasnya ya. Oke, jadi tanpa harus dibahas pun saudara sudah mengerjakan. Makasih. Nah, sekali-sekali boleh ya, skip ya. Ini kabar gembira atau kabar tidak gembira? Tentu kayaknya gembira. Gembira. Kuis gembira juga. Ya, bagi yang sudah mempersiapkan itu kabar gembira. Kalau yang belum siap itu terbalik ya. Yang belum siap jadi kabar gembira. Yang sudah siap jadi kabar tidak gembira. Oke. Bab 31 kita akan belajar pangkal yang ke berapa tuh? 5 ya. Yang kelima, karena ada 7 pangkal. Yang kelima ini adalah pangkal hifil. Nah, pangkal hifil ini penggunaannya masih lumayan banyak dibandingkan pual. Hifil itu lebih banyak, 13%. Ya, 13%. Oke. Coba perhatikan baik-baik di sini. Apa artinya pangkal hifil? Pangkal hifil itu pada umumnya disebut sebagai kausatif atau sesuatu yang menyebabkan sesuatu. Maka di dalam bahasa Indonesia, maka pangkal hifil ini sering kita terjemahkan dengan awalan memper. Ya, memper. Lalu dengan akhiran kan. Contoh misalnya memperbesarkan. Nah, contoh, memperbesar berarti membuat sesuatu yang kecil jadi besar. Mempertimbangkan. Nah, membuat sesuatu jadi dipertimbangkan gitu ya. Ya, kalau itu tidak ya, mempertimbangkan itu satu kata itu. Satu kata. Oke. Nah, kurang lebih 500 kata kerja dipakai dalam pangkal hifil. Ada 13 kata persen dari semua Masoretic text ya. Itu cukup banyak hitungannya. Nah, beberapa penggunaan hifil itu dipakai untuk kausatif, ini yang paling dasar, menyebabkan sesuatu. Contoh di sini mengeraskan. Atau bisa juga memperkeras. Ya, kalau tadi kita pakai memper, bisa kita memperkeras atau menyebabkan hatinya menjadi keras. Kausatif. Kaus itu menyebabkan. Oke, di sini W hakbet, ciri-cirinya adalah W hakbet et libo. Dia mengeraskan hatinya. Ini kausatif. Oke. Yang kedua bisa pengumuman atau bisa menyatakan orang lain dalam keadaan tertentu atau disebut sebagai deklaratif. Nah, contoh di sini We hits diku et hasyadik we hirsya'u et arasya. Jadi rasya syadik menjadi hirsi'u dan syadiku. Apa itu syadiku? Hits diku itu artinya dari kata sadek menyatakan benar, bukan membenarkan tapi menyatakan benar karena ini deklaratif. Beda antara menyatakan benar dengan yang benar, ya hampir sama ya, hampir sama. Menyatakan benar dengan membenarkan itu sama. Sama, menyatakan benar. Saya membenarkan tindakanmu, berarti tindakan yang kamu lakukan itu dinyatakan benar. Nah, itu dia dinyatakan benar. Itu namanya hifil ya. Atau di sini hirsiu itu menyatakan salah dalam bentuk hifil.
Kalau dalam bentuk hal ini status salah, tapi dalam bentuk hifil menjadi menyatakan salah, bukan menyalahkan atau bukan membuat salah, tetapi menyatakan salah. Ya sama ya, hampir sama. Menyatakan salah atau mempersalahkan. Bisa juga denominatif, kata benda dijadikan kata kerja. Contoh, Belo heesin ele kem, dan ia tidak memberi telinga. Perhatikan di sini kata memberi itu nggak ada kata memberi itu. Nathan harusnya kalau memberi ya. Tapi di sini kata kerja yang dipakai berasal dari kata benda. Sebenarnya ozen itu artinya telinga, ini kata benda. Tapi bisa dalam bentuk hifil menjadi apa? Heezin. Dari kata ozen menjadi heezin, bentuk hifil. Nah ini namanya denominatif, dari kata benda menjadi kata kerja. Nah ini dia, kata benda menjadi kata kerja. Lalu ada juga yang beberapa kata kerja hifil itu diterjemahkan seperti kal. Contoh di sini ada Yosef, ada Satar, dan seterusnya. Di sini seperti kal biasa, tidak ada bedanya. Nah, jadi perhatikan bahwa hifil itu makna dasarnya adalah kausatif, memper, seperti itu. Bagaimana dengan ciri-ciri? Ciri-cirinya karena ini hifil maka pasti menggunakan hi untuk bentuk pangkal bentuk kala perfectnya ya. Lihat di sini contohnya kata kerja malak atau memerintah. Kalau hifil bukan memerintah lagi, tetapi hifil akan diterjemahkan mengangkat seorang menjadi raja. Ini denominatif ya, seperti kata benda diganti menjadi kata kerja. Malak itu memerintah atau menjadi raja. Kalau dalam bentuk hifil mengangkat seorang menjadi raja. Nah ini dia. Ciri-cirinya ada hi di sini. Lihat semuanya diawali hi. Lalu ada vokal kedua seva. Ada seva di sana. Perhatikan, dibaca satu persatu. Mulai dari Yoksan. Kata ini artinya ini, kata ini artinya ini. Yuk, silakan. Yusak, silakan. Coba seva di huruf kedua itu bisu atau bunyi? Bisu. Jadi bacanya bukan himeli tapi apa? Himlik. Ya, himlik. Terjemahannya apa? Ia telah mengangkat seorang menjadi raja. Nah, ini cukup panjang. Nanti kalau menerjemahkan hati-hati. Kalau ada kata himlik, bukan merajai, bukan memerintah, ya, tetapi mengangkat seorang menjadi raja. Nah, ini dia. Himlik satu kata perlu berapa kata dalam bahasa Indonesia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kata dalam bahasa Ibrani himlik. Nah, bayangkan kita belajar yang banyak jadi sedikit. Kalau orang Ibrani belajar bahasa Indonesia, satu kata harus diterjemahkan 6. Nah, itulah kenapa mungkin Allah memilih bahasa Ibrani menjadi bahasa yang dipakai untuk menyampaikan firman Allah dalam bentuk tulisan ya. Karena bahasanya lebih padat, ya, lebih padat. Kalau pakai bahasa Indonesia terlalu banyak yang harus dihafal. Nah, itu dia. Oke. Yang kedua, orang ketiga feminim tunggal. Himlika. Oke, terus. Himlakta. Oke, terus. Apakah ini bunyi? Bisu ya, seva terakhir itu bisu. Apakah ini bunyi? Jadi
Gimana cara membacanya? Kalau ada dua sewa ini di akhir, ya himlak saja. T-nya seperti tertutup ya, karena nggak ada vokalnya. Himlak. Terus terjemahannya? Kau telah mengangkat seseorang menjadi raja. Terus lanjut. Himlak. Aku telah mengangkat seseorang menjadi raja. Oke. Terus. Himliku. Mereka telah mengangkat seseorang menjadi raja. Oke, terus. Himlakten. Oke. Kalian telah mengangkat seorang menjadi raja. Terus. Himlakten. Kalian telah mengangkat seorang menjadi raja. Oke, terus. Himlak. Kami telah mengangkat seorang menjadi raja. Oke, perhatikan apa yang konsisten dari ciri ini. Yang konsisten adalah awalan hi. Ya, kalau kita perhatikan di dalam diagram tabel paradigma ini, ya, yang menggunakan hi itu ya hanya hifil saja ya. Hifil. Lalu nanti ada hit file juga menggunakan hi, tapi ada t-nya, hit bukan hi tapi hit. Nah, jadi kalau ada hi di depan, curigailah itu sebagai hifil. Nah, itu dia. Bagaimana dengan imperfect? Apa bedanya imperfect hifil dengan imperfect count atau peer? Lihat perbedaannya. Kalau count itu menggunakan awalan J, kalau peer J, kalau hifil menggunakan ya, Y, Y, ya. Nah, itu dia. Jadi multiple J, ya, lalu pial Y, hifil hafal ya, ya ta ta ta. Nah, seperti itu ya. Itu cara menghafalnya. Jadi coba dibaca lanjut. Yuksan. Yamlik. Ia akan mengatakan seorang. Nah, coba di. Terus. Tamlik. Dia akan mengangkat seorang Oke, terus. menjadi raja. Tamlik. Engkau akan mengangkat seorang menjadi raja. Terus. Tamlik. Aku akan mengangkat seorang menjadi raja. Terus. Yamliku. Mereka akan mengangkat seorang menjadi raja. Oke, terus. Temlikna. Mereka akan mengangkat seorang menjadi raja. Oke, terus lanjut. Tamliku. Kalian akan mengangkat seorang menjadi raja. Tamlikna. Kalian akan mengangkat seorang menjadi raja. Oke, terus. Tamlik. Kami akan mengangkat. Jadi apa yang menandai vokal? Vokal apa? Patah. Bagaimana dengan kohortatif? Lihat di sini. Kohortatif itu adalah perintah bagi orang pertama. Biarlah aku, atau minta izin ya, biarlah kita ajakan, biarlah dia, itu kalau jasib. Semuanya menggunakan awalan yang bervokal patah. Lihat. Likah, namlikah, dan yamlek. Semua menggunakan vokal patah. Demikian juga imperfect dengan vowel konsekutif yamlek. Ya. Imperatif hamlek ya. Hamlek. Kalau saudara tidak hati-hati, saudara akan menerjemahkan ini menjadi raja itu. Betul nggak? Nah, ini kalau saudara tidak hati-hati. Kalau raja itu berarti harusnya apa? Bukan hamlek tapi hamelek. Menggunakan segol ya, karena itu adalah kata benda segolek. Hamelek. Kalau di sini hamlek ini kata kerja. Angkatlah seorang menjadi raja. Dalam bahasa Indonesia kita nggak perlu kamu, tetapi supaya membedakan antara orang kedua maskulin jamak dengan maskulin tunggal, maka
di sini dicantumkan. Ya, kita berbicara kepada orang kedua tunggal itu ya sama dengan orang kedua maskulin jamak sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Lalu imperatif orang kedua ya sama, hamliki, hamliku, hamlegena. Ya, hamlegena. Jadi itu yang bentuk imperatif. Kalau partisip ada mem tetapi sama vokalnya patah juga. Infinitif juga sama menggunakan h, menggunakan vokal patah. Infinitif dengan imperatif hampir sama, perhatikan. Ya, hamlek juga ya. Oke. Konteks yang akan membedakan terjemahannya. Nah, itulah ciri-ciri saudara-saudara. Diringkas di sini ya, awalan hi. Lalu kalau imperfect itu awalan patah menggunakan sere dalam bentuk orang kedua maskulin feminin jamak dan seterusnya. Kalau imperatif menggunakan h juga patah dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Saya lanjut masih dengan vowel ya. Vowel itu bentuk pasifnya dari hifil, maka jadi satu itu. Vowel bab 32. Ya. Vowel itu adalah pangkal seperti pual, jarang dijumpai. Itu hanya 100 kata kerja ya. Nah, dalam Masoretic text. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ya pakai ho, tetapi menggunakan kames hatuf di sini. Nah, ini kames hatuf, jadi bukan dibaca hazekar, tapi dibaca hoskar. Ya, ini kames hatuf. Ya, ini kita baca sebagai kames hatuf. Jadi bukan hazekar tapi hoskar, karena ini hofal, hoskar. Nah, begitu ya. Oke. Nah, kalau hofal, nah maka kita harus menerjemahkan seperti apa? Ya, digunakan kata di. Ya, karena ini pasif. Yang ini aktif. Hiskir, ia mengingatkan atau memperingatkan. Lalu di sini ia diperingatkan, dibuat ingat. Kira-kira begitu ya. Kalau zakar, ia ingat. Nah, itu bentuk halnya. Oke. Contoh lagi, shalom menjadi hoslemah. Ya, ini dibaca hoslemah, bukan haselemah, bukan ya, tapi hoslemah. Karena ini hofal, datang dari kata salom. Salom itu sesungguhnya kata benda, tetapi bisa dibuat dalam bentuk denominatif, kata kerja. Artinya menjadi dibuat berdamai atau Nah, ini terjemahan lain. Diperdamaikan. Nah, saudara boleh tambahin dalam diktat saudara. Ya, jadi hoslemah itu diperdamaikan. Oke. Lihat contoh berikutnya. Bentuk hofal memakai awalan he dengan khames hatuf di bawahnya. Tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, dalam beberapa bentuk kata kerja yang lemah, jadi yang tidak beraturan, vokal itu di bawah awalan dalam bentuk vokal di dalam awalan itu sering terdapat hibus atau suruk sebagai vokalnya. Kadang-kadang tidak pakai khames hatuf tetapi pakai hibus atau suruk. Jadi dibaca hus kaf, hu mat di sini ya. Kadang-kadang dipakai khames hatuf, kadang-kadang pakai hibus, kadang-kadang pakai suruk. Nah, ini kalau kata kerja yang lemah. Kata kerja lemah itu berarti kata kerja yang tidak beraturan ya, tidak beraturan. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada regular verb, ada irregular verb. Dalam bahasa Indonesia nggak ada regular verb dan irregular verb itu. Oke. Ciri-ciri hofal bagaimana? Ciri-ciri hofal, nah ini ada ho-nya. Hok, ada hom. Kalau ada malak berarti menjadi homlak.
Nah, homlak. Kita baca sama-sama. Homlak. Terus homleka. Terus homlakta. Terus homlak. Terus homlakti. Homleku. Terus homlaktem. Homlakten. Homlak. Semua diterjemahkan dengan awalan di. Ia telah diangkat. Nah, ini dia. Kalau oval di. Ya. Bagaimana dengan imperfect? Lihat menggunakan kame satu juga. Jadinya yomlak, tomlak, tomlak, tomleki, omlak, yomleku, tomlakena, dan seterusnya ya. Nah, bentuk kohortatif tidak ada. Tidak ada dalam bentuk kohortatif orang pertama tunggal ya. Bentuk jasifnya ada, yomlak sama. Bentuk partisip juga menggunakan mem ditambah kame satu, momlak. Nah, ini ciri-ciri partisip ada memnya. Bentuk infinitifnya sama menggunakan homlek. Ya. Itulah hifil dan oval. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjut kosakata di dalam latihan 21. Ada oyeb. Apa ini oyeb? Musuh. Oyeb. Siapa yang punya oyeb di sini? Ya. Lalu ada Ahasveros itu ya Ahasveros ya. Itu siapa Ahasveros? Hah? Siapa itu Ahasveros? Ahasveros kalau saudara buka itu di dalam kitab Perjanjian Lama. Wah, ini dia. Siapa itu? Di mana saudara menjumpai Ahasveros? Ini sudah semester 3 loh. Sudah Perjanjian Lama ya. Harusnya ada dalam teologi PL. Wah, ini nanti ketemu namanya Ahasveros. Nah, seorang raja Ahasveros itu. Di mana? Kitab nanti dibaca ya. Dalam kitab Esther. Ya. Ada nggak? Oh, nggak ada yang bawa kitab. Oke, nanti silakan dibaca. Kalau nggak ada ya di kitab lain ya. Oke. Lalu ada Bekor, anak laki-laki sulung Bekor. Lalu ada Daniel, ada Dareus, Dariawes. Lalu ada Yirmia. Kemudian ada Satar, bersembunyi. Kahal itu mengumpulkan, berkumpul. Lalu kahal itu bisa berarti kata benda kalau menggunakan kame semua. Saul, sabat. Sakat itu memusnahkan. Sikem, Salem itu genap, selamat, damai. Lalu samat atau hismit membinasakan, dan sanah itu tahun. Wah, ini kosakata nama orang banyak, jadi nggak perlu dikuiskan ya, nggak perlu dikuiskan. Oke, dengan kosakata ini silakan kerjakan latihan soalnya di sini. Ingat cara menerjemahkan hifil haruslah kausatif. Kita lihat contoh di sini. Nomor satu. Bayom hahu himlik. Ada himlik di sini ya. David et Semlomo beno al Israel. Nah, lihat di sini. Ada himlik. Ini ciri-ciri apa? Hifil. Oke, cara menerjemahkan hifil menyebabkan atau mengangkat seorang menjadi raja. Nah, ini dia. Seorangnya siapa? Seorangnya ya di sini subjeknya. Nah, gitu. Jadi nanti seorangnya harus diganti subjek. Kalau ada, kalau tidak ada ya jadi seorang. Nah, gitu ya. Jadi pada hari itu
Daud. Hah? Diangkat atau ini ya? Daud mengangkat seorang. Seorang siapa? Ada nggak? Nah, Daud mengangkat Salomo menjadi raja. Jadi harus dicari seorangnya, ada nggak objeknya. Daud mengangkat Salomo, siapa? Anaknya menjadi raja atas Israel. Nah itu dia. Jadi hati-hati ketika menerjemahkan. Hifil itu agak susah karena apa? Karena harus lihat objeknya dulu. Apakah ada objeknya atau tidak? Harus diganti objeknya. Jelas ya? Oke, silahkan nomor 2. Nomor 2 panjang, saya akan bagi. Kalimat pertama Hesron sampai di siluk sopasuk ini ya, ada sopasuk dan siluk di sini Hesron. Lalu sampai di mana lagi ada? Ini ya. Oke. Bagian yang kedua, Arlan. Sudah ya? Oke. Bagian yang ketiga, Yoksan. Nomor 3, Yusak. Silakan. Oke, terjemahan nomor 2, Ba'u Kol Anse Israel, apa ini? Apa? Para laki-laki Israel. Bagaimana dengan Kol? Oke, semua para laki-laki Israel datang ke Sikem. Kenapa ada ke? Karena ada akhiran A, di mana itu menunjukkan arah. Kalau ditempatkan pada kata yang menunjukkan tempat, ya. Jadi ke arah Sikem. Para pria, seluruh pria-pria Israel telah pergi ke arah Sikem. Lalu di sini ada Lehamlik et Saul. Oke, perhatikan Hamlik. Hamlik itu menggunakan ada le, ada ha, itu hifil atau hofal. Apa yang menggunakan ha di sana? Infinitif. Hamlik ya? Iya. Coba lihat di sini. Kalau hofal akan menggunakan hames satu, ho, gitu ya. Hom lak harusnya kalau hofal. Tapi itu hamlik. Berarti hifil ya. Kalau hifil bukan diangkat tapi apa, Hesron? Mengangkat. Siapa yang mengangkat? Yang diangkat? Ya, berarti mengangkat apa? Mengangkat Saul menjadi raja. Ingat tadi kalau ada hifil, lihatlah objeknya supaya menjadi penyebab. Mengangkat, terjemahnya gini ya, mengangkat titik-titik menjadi raja. Ini terjemahan hifil ya. Kalau hifil itu kausatif, jadi menyebabkan sesuatu menjadi sesuatu atau denominasi. Oke, berarti di sini objek. Objeknya siapa?
Saul, berarti mengangkat Saul menjadi raja. Terus Alehem, atas mereka. Terus Kibo Bakar Adonai, sebab Tuhan memilih, di dalam dia Tuhan memilih Lemelek, seorang raja atau sebagai raja, memilih sebagai raja di dalam dia. Lalu di sini ada Wayamlek. Nah, apa ini? Oke, biarlah dia diangkat. Mengapa? Perhatikan, saya akan ganti pakai yang ini lagi, yang ini saja. Perhatikan ciri-ciri Wayamlek menggunakan awalan yod dengan patah. Ciri-ciri apa? Paradigma. Ada? Iya, ada vowel konsekutif, betul. Tapi itu hifil atau oval atau kal atau nipal? Hifil apa? Yang menggunakan patah itu hanya hifil saja ya. Hifil apa sekarang? Bisa imperatif. Ini bisa juga infinitif. Sama ya. Patah, seva, sere. Di dalam soal tadi kita menemukan konstruksi ini. Patah, seva, dan sere bisa ada dua kemungkinan. Apakah itu infinitif atau itu imperatif? Kalau saudara perhatikan di dalam sini, Yamlek apa ini? Apakah ada hanya? Tidak ada. Lihat di sini. Berarti apa? Lihat ciri-ciri di atasnya. Oke, lihat. Ini yang kata yang sama ini. Mana yang sama? Wal bukan. Hifil. Mana yang menggunakan kata yamlek? Lihat di atasnya sini. Ini yamlik ya? Nah, ini vowel konsekutif dengan imperfect. Wayamlek. Kalau ada vowel konsekutifnya bukan wayamlik tapi wayamlek, ya, wayamlek. Berarti dan dia akan atau telah? Kalau imperfect dan dia akan memerintah Sam di sana, ya. Bukan memerintah, sorry. Dan siapa? Ini Samuel Nabi itu akan hifil, mengangkat dia menjadi raja di sana. Oke, jadi ini subjeknya, ini objeknya, ini hifil, jadi mengangkat seorang menjadi raja.
Nah, kalau mengangkat seorang, kita harus cari seorangnya siapa di situ. Ya, gatel. Oke. Terus kalimat yang kedua, Alan dibaca, Arlan. Whenever someone di al-kalimah ini am lemor ini samati Bikol kim Bikol asyar amat ten Uamli alikim Malek ini Malek. Oke. Live. Oke, live neken. Terjemahan. Ada apa Samuel? Waidaber. Samuel mengatakan telah mengatakan. Oke, telah mengatakan. Mengapa telah? Ada verb konsekutif ditambah imperfect. Waidaber dan Samuel telah mengatakan atau telah berkata be'ozniham Dalam dengarlah dengan mengatakan. Oke, boleh titik 2 ya. Dengarlah aku mendengar suara dalam suara Kem. Aku mendengar suara siapa ini? Akhiran Kem, suara siapa? kami. Oke, suara kalian Seperti semua yang telah dikatakan. Telah kalian katakan. Dan yang amlik dan aku. Ini orang keberapa? Orang pertama ya. Bentuknya hifil bukan? Amlik. Lihat ciri-ciri tabel di atasnya. Apakah ini bentuk hifil? Ini hifil ya. Amlik berarti orang pertama tunggal siapa? Aku akan mengangkat raja. Nah ini. Aku akan mengangkat sebagai raja atau mengangkat raja atas kalian. Nah ini. Terus dan lihatlah. Ya, raja kalian di hadapan. Oke. Yoksan, bagian ketiga. Wihaya in Samor Gismor and Gichot Adonai we asah kakol kakakol abu besiper turak busa wihaya lebaru salem in Adonai Elohim Hine Adonai Elohim Yeh Iken Wehu Wilkam Laken Winatan Laken Yesua Mikal Oyehiken Winatan Eken Al Goi
Oke. Terjemahanmu? Dan jika dia menjadi memelihara. Oke. Bukan ini subjeknya, bukan jika ya. Kalau jika itu tidak menjadi subjek. Di sini subjeknya siapa? Wihaya. Dan haya itu apa? Ada atau menjadi. Di situ ada vowel konsekutif. Telah atau akan jadinya. Dan akan terjadi atau akan ada. Jika samor yismor ini bentuknya apa? Semuanya perhatikan samor yismor. Jika dia sungguh-sungguh memelihara. Terjemahanmu coba dibaca. Dan jika dia menjadi memelihara, dia akan menjaga perintah Tuhan dan akan dilakukan seperti seluruh orang Taurat Musa dan hatinya menjadi selamat bersama Tuhan Allah. Biarlah Tuhan Allah kalian yang akan ada. Biarlah kalian dan dia akan menerangi kepada kalian dan kalian akan menjadi kepada Yesua dari semua yang dia Oke. Oke. Semua perhatikan baik-baik, ini kalimat yang panjang dan ada banyak sekali paradigma di dalam kata kerjanya. Lihat baik-baik semua. Perhatikan di sini. Dan akan terjadi, kenapa akan? Karena ada vowel konsekutif plus perfect. Dan akan terjadi atau dan terjadilah jika samorti yismor, jika dia sungguh-sungguh memelihara miswa Adonai. Apa ini? Ketetapan atau peraturan-peraturan Tuhan. Asah kekol katub dan melakukan, dan dia melakukan seperti semua yang tertulis. Nah, ini katub ini partisip pasif ya. Yang tertulis beseper Taurat di dalam kitab Taurat Musa, wehayah lebabo, dan akan terjadi atau akan ada lebabo shalem, damai di dalam hatinya. Lebabo ya, dalam hatinya, im Adonai, bersama Tuhan Allahnya. Hine Adonai Elohekem, lihatlah Tuhan Allah kalian akan ada yihyeh itkem, bersama kalian. Wehu yilahem, dan dia, lakem itu apa? Masih ingat? Dan dia akan lakem, itu kalau lakam ya, lehem ya. Ini lakem, dan dia akan berperang. Ya, lakem, betul, berperang. Berperang bagi kalian ya. Nah ini ya. Oke. Nanti diingat-ingat lagi ya. Kosakatanya jangan dihilangkan. Wenatam lakem Yesua, dan akan memberikan kepada kalian. Nah ini kenapa akan? Karena vowel konsekutif plus perfect lagi. Wenatan lakem Yesua, dan akan memberikan bagi kalian Yesua keselamatan. Mikol oyebeka, dari semua oyeb, musuh-musuh kalian. Venatan, dan dia akan memberikan apa? Yiratkem, apa itu? Kehormatan kalian atas seluruh bangsa-bangsa bumi atau negeri itu. Nah itu dia. Panjang ya. Oke, nomor 3 silakan dibaca, Yusak. Dabar
L atau Terus? dapat dari Marco Amarta. Kalau nggak terlalu jelas, dilihat di situ. Elaf. Ko benar mengenai Elohe Israel Hini. Soleka melaki. Oke. Betoken. Oke, terus. Wihara kon Bikore Ni Israel Ayos. Oke. El Kisir Weyat Bekor Ayabat Ebed Ibdalti Beyom Au Bin Israel Mitzrayim. Wiyadata. Oke, semua perhatikan, ini kompleks juga ini ya. Silakan. Daber el paro. Apa ini? Katakanlah. Betul, katakanlah Kepada ini imperatif. Terus? Dan engkau telah menyatakan kepadanya. Oke, ada bahasa konsekutif dengan perfect dan engkau. Nah, kalau bahasa konsekutif dengan perfect apa jadinya? Akan ya? Nah, terbalik jadinya. Dan engkau akan menyatakan kepadanya. Sekarang demikian atau sekarang? Bisa ya? Demikian. Siapa subjeknya? Tuhan. Demikian Tuhan Allah Israel. Nah, ini subjek ini. Jangan lupa subjeknya itu sampai di sini. Demikianlah Tuhan Allah Israel berfirman atau berkata. Hini. Dari kata hineh dengan akhiran orang pertama tunggal. Lihatlah aku sedang mengutus utusanku di tengah kalian. Bagus. Dan membunuh sebuah anak sulung Mesir dari anak sulung Firaun yang duduk di atas tahtanya. Betul. Dan sampai anak sulung hamba itu atau budak itu ya. Terus? Dan aku akan memisahkan. Betul. Di harinya itu di antara Israel dan di antara Mesir. Dan aku akan mengetahui. Siapa yang mengetahui? Lihat baik-baik. Ini yadahta, bukan ti. Kalau tadi akhiran orang pertama, kalau di sini orang keberapa? Orang ke
Nah, dan engkau. Terus? Dan engkau akan mengetahui sebab aku adalah Bahwa akulah Tuhan. Nah, itu dia ya. Ini kutipan dari kitab apa ini? Keluaran ya. Nah, jadi saudara-saudara, itulah berbagai contoh kemunculan hifil dan hofal. Jangan lupa hifil hofal harus diterjemahkan menyebabkan sesuatu menjadi sesuatu, atau bisa juga denominatif. Kita lanjut dengan nomor 4 sampai nomor 11 di 13 ya. Di hari Kamis ya. Hari Kamis silahkan dikerjakan tugas ini. Tidak ada kuis ya, karena tadi banyak sekali nama orang ya. Tidak perlu dihafalkan. Oke, selamat siang. Tuhan berkati. Shalom. Kita ucapkan doa salam berkat ya. Kita sudah lama tidak mengucapkan salam berkat. Masih ingat? Bersama-sama semua bangkit berdiri. Kita ucapkan salam berkat. Oke. Bersama-sama ya. Dengan tangan diangkat ke atas. Sama-sama. 1, 2, 3. Yebarekeka Adonai weis mereka. Yaer Adonai panai eleka wihuneka. Yisa Adonai panai eleka wayasem leka shalom. Amin. Yom Tov. Selamat siang. Yom Tov juga kalian bilang. Yom Tov. Oke. Yom Tov. Imakem Adonai. Tuhan beserta kalian. Terima kasih Pak. Ya.